Belum dikasih makan nggak ada kopi, gini amat nasib. Belum dikasih makan nggak ada kopi, gini amat nasib. Tim Sus kembali menemukan ruang rahasia di rumah Verdi Sambo. Isinya sangat mengejutkan. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, sempatkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like and share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari kami. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Tim Sus dengan cepat menggeledah beberapa rumah mewah milik Verdi Sambo untuk mencari barang bukti, yakni di Saguling, Pertambangan, dan Duren 3. Penggeledahan ini dilakukan setelah Kapolri menetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir C. Pemantauan penyelidikan di rumah Verdi Sambo memang membuat publik semakin mengelus dada. Pasalnya, dari penggeledahan tersebut, Tim Sus menemukan hal tak terduga di salah satu rumah mewah milik Verdi Sambo. Saat penggeledahan di rumah Verdi Sambo, tim khusus menemukan uang ratusan miliar rupiah berupa dolar Singapura. Tak hanya itu, tim sus juga menemukan baju dan sepatu yang masih berlumuran darah. Barang itu diduga milik almarhum Brigadir C, diduga tak sempat dibakar Verdi Sambo untuk menghilangkan jejak. Penemuan ini kemudian disangkut pautkan dengan kematian Brigadir Yosua dan juga kasus kejahatan lain yang diduga melibatkan Verdi Sambo. Salah satunya terkait dengan pencucian uang. Pasalnya, seorang polisi berpangkat bintang 2 bisa punya uang sebanyak itu. Tentu ada hal lain yang dilakukan oleh Verdi Sambo selain menjadi seorang polisi. Itulah dugaan para warganet. Jika Verdi Sambo tidak bisa membuktikan berdasarkan hasil laporan harta kekayaan sebagai seorang polisi, dapat diusut dugaan tindak pidana pencucian uang. Tim khusus Badan Reserse Kriminal Mabes Polri tengah menelisik temuan uang ratusan miliar rupiah di rumah Verdi Sambo. Polisi juga tengah mendalami penyelidikan untuk memastikan ada tidaknya kaitan uang tersebut dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, seorang ajudan Verdi Sambo yang dibunuh di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3. Semoga kasus kematian Brigadir J segera diselesaikan karena citra polisi dipertaruhkan bila kasus ini tidak terungkap. Publik juga berharap agar persidangan kode etik digelar secara terbuka sehingga publik menjadi tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ada baju berlumuran darah di rumah Verdi Sambo. Lihat nih apa saja isinya. Itu ada satu kardus, itu ternyata potongan-potongan manusia yang dipotong menjadi 13. Tapi yang uniknya wajahnya tidak diapa-apakan. Telapak tangan masih ada, telapak kaki masih ada. Kemudian paruh, hati, dan lima masih utuh. Tapi anehnya sidik jari ada, muka ada, tapi tidak terungkap sampai sekarang. Berdasarkan penelitian kami, itu korbannya itu tercatat paling sedikit ada 5 jiwa. Dan itu bisa jadi lebih banyak lagi. Itu ada 9 kejahatan kemanusiaan. Ada persekusi, ada penculikan, ada pembunuhan. Karena itu saya terus terang saja sangat aneh dan saya pikir tidak mungkin. Dan ini penyakit lama kita, sama saja dengan penyakit 65. Ada provokasi jenderal dimutilasi, lagi-lagi kena 5. Ada provokasi jenderal dimutilasi, lagi-lagi kena provokasi. Dan memang itu rekayasa terjadi pembunuhan. Sekali lagi teman-teman tolong jangan mudah terprovokasi dan apa kita masih terus gontok-gontokan ya. Sehingga menurut saya memang kasus Sambo ini adalah kasus yang sangat berat. Dan karena itu mungkin ya, besar kemungkinan hakim memberikan hukuman seberat-berat. Pembunuhan ini sadis, sangat sadis. Apalagi status dia sebagai polisi. Dan memaksa orang lain ikut melakukannya. Hukuman mati ini buat Sambo ya, yang menginginkan hukuman mati itu 91%. Kemudian hukuman penjara seumur hidup 7%.
hukuman 20 tahun penjara 1%, kemudian kurang dari 20 tahun penjara 1%, bayangkan. Dan ini kan polling yang tidak bisa kita rekayasa, kan mereka isi sendiri, kemudian artinya mood masyarakat terhadap hukuman itu begitulah. Hanya memang ya dalam perspektif hak asasi manusia, memang hukuman mati ini selalu pro dan kontra. Kan pembunuhan itu cuma 2 macam aja, 2 tipe. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan, kalau dihitung susah lah berapa ratus cacakan. Tapi yang menarik di sini adalah ternyata mulut korban itu dibelah di bagian perutnya itu, potongannya sedikit kecil begini. Kemudian juga ada luka-luka yang berbentuk, kita istilahnya luka lecet-tekan berbentuk bundar-bundar di sini. Kita periksa, ternyata di paha kanannya secara mikroskopik ditemukan reaksi radang tadi. Jadi berarti motongnya sebelum tewas. Saya masih tetap mendesak karena saya katakan belum selesai, perlunya adanya terus pengungkapan kebenaran. Satu persatu temuan baru terkait tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat mulai terungkap dari hasil investigasi tim khusus yang diketuai Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono. Ditemukan sejumlah fakta baru. Polri menemukan uang ratusan miliar rupiah serta baju dan sepatu berlumuran darah. Barang ini ditemukan setelah tim sus menggeledah 3 rumah milik Ferdi Sambo, yaitu di Kompleks Polri Duren 3 Jalan Saguling 3 nomor 29 dan rumah kediaman mertua Ferdi Sambo di Jalan Bangka 9 Bangka 11, Jakarta Selatan. Satunya lagi, polisi juga menggeledah kediaman Ferdi di perumahan Cempaka Residence Magelang, Jawa Tengah. Terkait uang ratusan miliar yang ditemukan di Bangka 11, tim sus masih menelusuri asal-usulnya, termasuk siapa pemilik duit tersebut, apakah milik Ferdi Sambo atau milik siapa. Berdasarkan informasi yang dihimpun, uang yang ditemukan di rumah tersebut dalam bentuk pecahan dolar Singapura. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo enggan mengomentari adanya temuan uang ratusan miliar tersebut. Menurutnya, saat ini tim sus fokus pada pembuktian kasus pembunuhan Brigadir J. Tak hanya uang, polisi juga menemukan baju dan sepatu milik Ferdi Sambo di rumah Jalan Bangka 11 itu. Kabarnya baju dan sepatu itulah yang dipakai Ferdi Sambo saat peristiwa penembakan Brigadir J pada Jumat 8 Juni lalu. Di baju itu masih didapati lumuran darah, diduga itu adalah darah almarhum Brigadir J. Ferdi Sambo disebut-sebut ikut menembak Brigadir J di bagian kepala sebanyak 2 kali. Dedi Prasetyo membenarkan adanya temuan baju dan sepatu tersebut. Menurutnya barang-barang itu milik Ferdi Sambo, namun hingga kini sarung tangan hitam yang dipakai Ferdi Sambo saat mengeksekusi Brigadir J belum ditemukan. Kabarnya sarung tangan itu sudah dibuang entah kemana. Seperti diberitakan, Mabes Polri telah menetapkan Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdi Sambo, sebagai tersangka. Putri Chandrawati diduga kuat mengetahui dan berada di TKP saat Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J tewas dibunuh. Putri Chandrawati dijerat pasal 340 KUHP, subsider 338 KUHP, Jo pasal 55 dan 56 KUHP. Pada hari ini saudari PC sebagai tersangka, kata Irwasu Mabes Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto di Barreskrim Mabes Polri Jakarta Jumat.